Shalom, Tuhan Yesus sudah mendekati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 8 Juli 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Hosea 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kami Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Ayat yang ke-15, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas jalannya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Hosea 12 ayat yang pertama, dengan kebohongan aku telah dikepung. Jadi dengan kebohongan, ya, pasti kita dikepung, ya, kita diserang, ya, karena kebohongan itu, ya, kita dikepung oleh masalah, ya. Makanya hidup di dalam Tuhan, jangan bohong, ya. Sebab kalau kita bohong berarti tidak ada pembela, ya. Sebab pembela kita adalah Roh Kudus. Pada waktu kita bohong, iblis itu masuk, ya. Akhirnya kita sebagai manusia kalah, ya. Tetapi kalau kita memberitakan firman Tuhan, Roh Kudus di dalam hati kita, hidup dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya. Peliharalah baik-baik itu Roh Kudus, ya. Jadi antara orang bohong dan orang yang tidak bohong, ya. Jadi kita pilih yang jujur, tidak bohong, ya. Jangan pilih yang bohong, ya. Kita pilih yang jujur supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam segala hal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kita, ya. Hanyalah Tuhan Yesus jawaban hidup kita, ya. Selain Tuhan Yesus tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, ya. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk memberikan kita jawaban yang pasti, ya. Jawaban yang pasti ialah kita masuk surga. Hidup di dunia ini Bapak Ibu cuma hanya sementara, ya. Karena umur kita ada batasnya, ya, 30, 50, 70, 100 dan lebih, ada batasnya, ya. Habis itu kita mati, meninggal, ya. Setelah kita meninggal kita mau kemana? Jadi kita meninggal, ya, kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan berarti tempatnya di surga, ya. Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya berkata-kata ini bukan suara saya lagi, ini suara Roh Kudus yang mengajak saya, membimbing saya untuk memberitakan firman Tuhan, baik di konten YouTube Jimmy Hamba Tuhan ini, di Messenger, di WA dan lain sebagainya. Dan ini bukan suara saya lagi, saya hanya barang saya aja, tapi suaranya adalah suara Tuhan, yaitu suara Roh Kudus, ya. Bapak Ibu saudara, ya. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia, ya. Menghilang, ya. Ini. Jadi jangan kita menghilang, ya. Ikut Tuhan nggak boleh menghilang, ya. Harus tekun rajin gereja, harus tekun rajin baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Saya puji Tuhan, hari ini hari yang ke-13, ya. Saya biasanya selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu biasanya 15 hari, 16 hari, 17 hari, ya. Belasan hari lah selesai. Itu kuasa. Jadi Tuhan kasih saya kuasa untuk baca Alkitab. Saya baca bisa sehari dapat 70 pasal, 60 pasal dan seterusnya. Baca
5 jam. Bapak Ibu juga bisa baca, atur waktu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa atur waktu untuk bekerja, cari nafkah, cari rezeki, ya atur waktu juga untuk baca Alkitab dan berdoa. Ya, kemudian hari Minggu gereja. Itu poin penting. Takut akan Tuhan lahir baru. Ya, Bapak saudara-saudara. Kemudian kita baca di Hosea 12 ayat yang ke-7. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ya. Engkau ini harus berbalik kepada Allah. Jadi kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya. Apabila kita hidup masih dalam kegelapan, berbaliklah kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ya. Ini ayatnya mengingatkan kita. Peliharalah kasih setia dan hukum. Dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi nantikanlah Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita harus menantikan Tuhan. Di ayat yang terakhir, Hosea 12 ayat yang terakhir 15, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Ya, jadi Efraim ini sakit hati, ya, pahit, sakit hati pahit. Ya, dia sakit hati. Ya. Maka Tuhan akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia. Ya. Jadi Tuhan membiarkan hutang darahnya untuk menimpa dia. Karena bohongnya itu, ya dia kurang jujur, tidak jujur. Jadi Tuhan membiarkan hutang darahnya untuk menimpa dia, Efraim. Ya Bapak Saudara, dan akan membalas celanya kepadanya. Jadi celanya dia akan dibalas. Kalau tidak bertobat, ya pasti meninggal. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Di hari Senin tanggal 8 Juli 2024 di Hosea 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, saya ingin lengkap membacanya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus, yang setia. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.